Kemarin kita membahas bahwasannya uh, seorang bisnismen atau seorang manajer atau bagi kalian yang ingin meniti karir dalam sebuah perusahaan yang multinasional atau internasional, wajib bagi setiap individu itu harus memahami yang namanya bahasa bisnis. Bahasa bisnis yang saya terjemahkan kemarin itu adalah akuntansi. Artinya kalian harus paham dulu laporan-laporan keuangan yang ada dalam sistem akuntansi. Kalau misalnya saya sebutkan kemarin itu ada 4 yang harus kalian pahami. Ada laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dan laporan modal. Karena apa? Karena dalam jenis-jenis laporan keuangan ini kita akan mengetahui banyak bagaimana kita bisa menerjemahkan keadaan perusahaan itu. Kita bisa melihat atau bisa mengestimasikan kira-kira perusahaan ini 10 tahun ke depan itu apakah layak atau tidak untuk kita investasikan, atau apakah perusahaan ini akan tetap berdiri kokoh sama seperti saat ini. Nah, caranya adalah kita harus memahami dulu bagaimana kita membaca laporan keuangan tersebut. Maka dalam laporan keuangan atau laporan tahunan itu kita akan menemukan ada 4 jenis laporan. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan atau bahasa istilah dalam keuangan atau balance sheet, atau kalau misalnya dalam bahasa akuntansi adalah neraca. Yang kedua itu adalah laporan laba rugi. Biasanya ini bicara tentang keuntungan dan kerugian perusahaan dari operasionalnya atau dari penjualannya. Lalu yang ketiga ini laporan arus kas, dan yang keempatnya laporan ekuitas pemegang saham atau laporan modal dari apa namanya yang dioperasionalkan oleh si agen dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang terminologinya, laporan itu adalah laporan yang terbit oleh perusahaan bagi para pemegang sahamnya. Artinya tujuan dari laporan keuangan ini terutama adalah ini digunakan untuk bukti tanggung jawab seorang manajer atau seorang agen kepada pemegang sahamnya. Artinya ini adalah sebagai raport, ya, raport dari kinerja perusahaan, baik kinerja individu atau kinerja sebuah divisi atau departemen yang ada dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, yang pertama kita coba akan membahas namanya laporan posisi keuangan. Jadi, kalau misalkan terlalu cepat nanti teman-teman boleh minta diulang pembahasannya, karena ini bagi saya ini sangat penting sekali ketika kita mempelajari manajemen keuangan, maka sangat apa namanya ya sangat wajib bagi teman-teman untuk bisa memahami apa sih fungsi dari laporan keuangan itu sendiri atau fungsi dari balance sheet itu sendiri. Bentuknya seperti apa gitu kan, apa saja yang harus kita lihat, apa saja yang harus kita hitung dalam laporan keuangan itu. Oke, kita masuk laporan posisi keuangan atau balance sheet. Istilahnya adalah suatu laporan yang mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Artinya laporan posisi keuangan ini bicara tentang aset perusahaan atau bicara tentang kewajiban dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu. Karena kalau misalnya kita bicara tentang laporan keuangan ini disajikan dalam periode-periode tertentu. Ada yang disajikan dalam bentuk tahunan, ada yang disajikan dalam bentuk semesteran, ada yang disajikan dalam bentuk triwulan, dan yang terakhir ada laporan yang disajikan dalam bentuk bulanan. Artinya report yang dibuat oleh perusahaan untuk melihat kinerja perusahaan itu ada 4 macam periode: bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan. Nah, ini adalah bentuk raport dari agen, raport dari seorang manajer kepada pemegang sahamnya. Kinerjanya akan dipantau terus atau akan dimonitoring oleh orang yang ditunjuk dalam sebuah perusahaan untuk melihat apakah perusahaan ini mempunyai strategi yang bagus atau tidak. Nah, ini yang bisa dilihat dalam laporan posisi keuangan. Bentuknya seperti apa sih laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan ini yang pasti dia terdiri dari 2 sisi, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, biasanya laporan posisi keuangan ini kalau neraca ini kita mulai dari sebelah kiri ya.
Sebelah kiri ini berbicara tentang aset, atau bahasa kita itu adalah harta. Harta perusahaan semuanya akan dicatat dalam posisi sebelah kiri gitu. Makanya di sini kita kenal ada namanya aset lancar, aset jangka panjang atau aset tetap. Lalu kalau misalkan kita jumlahkan maka dia masuk dalam total aset. Harta kita ini ada dua macam. Ada dua macam, ada harta lancar, ada harta tetap. Kalau misalkan dalam istilah keuangan, aset lancar atau harta lancar ini adalah harta yang pergerakannya kurang dari 1 tahun. Artinya kepemilikan dari harta tersebut penggunaannya itu kurang dari setahun. Makanya di sini contohnya seperti kas gitu. Nah, biasanya kas ini akan mengendap di saldonya kita, dari saldo perusahaan itu tidak mungkin lebih dari 1 tahun. Dalam hitungan jam saja, biasanya kalau perusahaan itu terlalu aktif operasionalnya, maka biasanya saldonya itu akan berputar terus gitu kan, karena tidak mungkin dana itu mengendap di sana. Lalu piutang usaha juga sama. Piutang usaha ini adalah kegiatan operasional yang berjalan terus gitu kan. Kalau misalkan perusahaan melakukan piutang usaha, maka biasanya ada pelunasan, ada penambahan piutang lagi, ada pelunasan lagi, dan itu berputar dan masanya kurang dari setahun. Dan terakhir adalah persediaan. Ini adalah contoh sederhana dari aset lancar. Artinya kalau misalnya kita terjemahkan aset lancar, itu adalah harta yang digunakan perusahaan kurang dari setahun. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman membaca laporan keuangan, gitu kan, kalau misalkan ada namanya aktiva lancar atau harta lancar atau aset lancar, maka kita bisa menerjemahkan bahwasannya pos-pos yang ada di sini adalah pos-pos harta perusahaan yang penggunaannya kurang dari setahun. Nah, kalau harta itu masa penggunaannya itu lebih dari setahun, maka dia disebut sebagai aset tetap atau aset jangka panjang, atau bisa disebut juga dengan aktiva tetap. Aktiva tetap ini adalah contohnya seperti tempat ya, misalkan gedung, pabrik, peralatan, atau kendaraan. Nah, ini adalah objek-objek atau harta-harta yang dimiliki oleh perusahaan yang masa pakainya itu lebih dari setahun. Karena tidak mungkin perusahaan itu bisa menghabiskan masa penggunaannya kurang dari setahun. Misalkan contoh seperti pabrik. Pabrik itu dalam waktu setahun ya, kalau misalkan dibilang masih baru ya pasti masih baru gitu kan. Kalau pabrik itu biasanya masa pakainya itu bisa sampai 10 atau 15 tahun atau bisa sampai 20 tahun gitu. Artinya penilaian asetnya itu tetapnya panjang sekali gitu, sehingga penurunannya itu tidak terlalu seperti aset lancar gitu. Nah, ini adalah harta yang dimiliki perusahaan di sebelah kiri. Nah, kalau di sebelah kanan ini adalah sumber dana perusahaan, atau bisa dibilang ada sumber modalnya perusahaan. Sumber modal perusahaan itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, sumber modalnya disebut sebagai liabilitas atau kewajiban, atau bahasa kita adalah utang. Yang kedua, sumber dananya bisa didapatkan dari kantong pribadi perusahaan atau ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham itu adalah sumber modal sendiri ya. Sumber modal yang didapatkan dari kantong pribadi si pemegang saham. Ya, kalau misalkan saya istilahkan itu, kalau biasanya sumber modal perusahaan itu sama seperti dompet-dompet kalian. Kalau misalnya kalian itu punya dompet, itu ada kartu kredit, ada kartu debit. Nah, ini sama seperti ini. Jadi dalam neraca atau dalam laporan posisi keuangan itu sama seperti ini. Di perusahaan pun sama. Ada modal yang didapatkan secara cash, ada modal yang didapatkan dengan caranya dengan kredit atau dengan adanya kewajiban, munculkan kewajiban. Nah, dalam kewajiban atau liabilitas ini terbagi lagi menjadi dua. Ada liabilitas jangka pendek, ada juga liabilitas jangka panjang. Atau bahasa kita itu kadang utang ya, liabilitas itu. Tapi ini liabilitas adalah kewajiban. Nah, istilahnya kalau misalkan jangka pendek, jangka panjang dalam sebuah bahasa akuntansi, ini periode, ini bicara tentang periode. Artinya kalau misalkan jangka pendek berarti periodenya itu kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang itu pasti periodenya lebih dari 1 tahun. Penggunaannya kurang dari 1 tahun, yang panjangnya penggunaannya lebih dari 1 tahun. Contohnya kalau misalkan liabilitas jangka pendek ini seperti pembayaran upah,
pembayaran pajak gitu kan. Karena kalau misalnya kita bicara upah, berarti karyawan itu kan harus dibayar setiap bulannya. Artinya ini adalah kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan kurang dari setahun. Ada lagi utang usaha, ada lagi namanya wajib bayar gitu. Kalau utang jangka panjang ini contoh sederhananya seperti perusahaan mempunyai hutang kepada pihak perbankan. Nah, biasanya kalau perusahaan meminjam kepada perbankan itu kan biasanya periodenya pasti lebih dari setahun, tidak mungkin kurang dari setahun. Biasanya eh, apa namanya untuk tambahan suntikan modal perusahaan meminjam dalam waktu jangka misalkan 5 tahun. Nah, ini termasuk dalam utang jangka panjang. Nah, ini dari sisi liabilitas. Lalu yang kedua ada namanya ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham ini terdiri dari yang pertama saham biasa dan laba ditahan. Saham biasa ini adalah modal yang disetor oleh pemegang saham di awal pendirian atau di awal perusahaan itu melakukan namanya IPO. IPO itu adalah perusahaan melakukan penjualan perdana sahamnya kepada masyarakat luas atau istilahnya tahap di mana perusahaan itu melakukan yang tadinya tertutup statusnya menjadi terbuka gitu. Nah, ini saham biasa. Ini adalah kumpulan apa namanya dana-dana pemegang saham pada awal proses apa namanya pembentukan perusahaan itu sendiri. Ada lagi namanya saham yang berbentuk laba ditahan. Laba ditahan ini apa? Laba ditahan ini adalah saldo keuntungan perusahaan yang dimasukkan kembali dalam modal perusahaan. Artinya kalau misalnya perusahaan sudah mendapatkan keuntungan gitu kan, ternyata keuntungan ini ingin dijadikan sebagai modal lagi gitu untuk memperbesar apa namanya investasi perusahaan atau perusahaan ingin melakukan invasi kepada apa namanya daerah-daerah lain, maka modal yang disuntikan kembali ini namanya laba ditahan gitu. Nah, di sini total aset dikurangan total aset dikurangan total liabilitas. Nah, biasanya ini akan sama dengan total ekuitas pemegang saham. Jadi total aset dikurang total liabilitas itu pasti sama dengan nilai dari ekuitas pemegang saham. Jadi kalau misalnya kita pengen melihat berapa sih modal yang diinvestasikan pemegang saham di perusahaan ini, ya kita bisa saja menghitungnya dari rumus ini. Rumusnya adalah total aset dikurang total liabilitas atau total harta perusahaan kita kurangi dengan seluruh total kewajiban perusahaan, maka itu akan menghasilkan berapa saham yang dimiliki oleh si pemegang saham. Nah, ini adalah posisi laporan neracanya. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh kasusnya. Di sini ada namanya perusahaan. Periodenya adalah tahun ini saya nggak kelihatan. Periodenya ini tahun 2015-2014 ya. Nah, dalam posisi laporan keuangan ini rata-rata pasti bentuknya sama seperti ini semua. Ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman ya. Artinya laporan posisi keuangan ini pasti berbicara tentang aset dan liabilitas dan ekuitas gitu. Pasti posisi gini. Nah, terkadang ada juga asetnya yang sebelah kiri dan liabilitas dan ekuitasnya sebelah kanan gitu. Tapi biasanya kalau misalkan perusahaan terlalu besar, biasanya dia akan menampilkan laporan keuangannya ini atas bawah. Artinya posisi yang pertama itu bicara tentang aset, posisi bawahnya itu bicara tentang liabilitas dan ekuitas gitu, tergantung apa namanya cara penyajiannya saja. Tapi dalam konsep utamanya komponen-komponen pasti hampir sama semua. Dimulai dari judul, biasa dimulai judulnya ini bicara tentang laporan keuangan apa, perusahaan apa, dan yang pasti setiap laporan keuangan pasti ada namanya periodenya. Periode untuk tahun berapa gitu kan. Maka di sini ada tahun 2015, ada tahun 2014 gitu kan. Fungsinya apa sih kok disandingkan ya antara periode 15 sama 2014 gitu kan. Fungsinya adalah sebagai benchmark, sebagai pembanding. Pembanding untuk apa? Untuk melihat kinerja perusahaan. Misalnya kita contoh sederhana ini. Kalau misalnya kita lihat
total aset perusahaan di 2015 senilai 2000 gitu kan. 2014 itu senilai 1680. Secara angka ini terjadi kenaikan. Artinya perusahaan mengalami kinerja yang cukup baik di sini. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Asetnya yang tadinya cuma 1.600 naik jadi 2000 gitu. Nah, ini adalah pembanding ini adalah sebagai penilai untuk melihat kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Ini fungsi dari periode itu sendiri. Nah, terkadang di sini akan dijelaskan atasnya ada keterangan bahwasannya laporan ini disajikan dalam bentuk apa namanya satuan keuangannya ya. Karena kalau misalnya kita lihat kan tidak mungkin ya kalau misalkan aset atau kas yang dimiliki oleh perusahaan itu senilai Rp10 tidak mungkin. Biasanya akan disajikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk ribuan kah? Dalam bentuk jutaan kah gitu. Kalau misalkan jutaan berarti tinggal tambahkan nolnya 6 di belakang angka 10 ini berarti kasnya senilai 10 juta gitu. Kalau misalkan di sini satuannya adalah miliaran berarti tinggal kita tambahkan aja nolnya ada 9 gitu. Berarti kas perusahaan ada 10 miliar. Aset lancarnya berarti ada sekitar berarti nolnya tambah 9 berarti ada 1 triliun gitu. Karena ada tambah 9 tambah 3 dari 12 berarti aset lancar ada 1 triliun. Nah, fungsinya kenapa kok disingkat seperti ini? Fungsinya agar penyajian ini bisa sempurna. Kalau misalkan angkanya disajikan terlalu full, misalkan perusahaan besar, misalkan kayak contoh perusahaan Pertamina yang asetnya itu bisa sampai 1.000 triliun. Kalau angkanya ditulis sempurna, maka untuk menampilkan satu laporan ini nggak cukup dalam satu halaman. Gitu. Dan ini akan menyulitkan perusahaan juga untuk menampilkan sesuatu yang simple dan mudah terbaca. Maka dibutuhkan yang namanya penyingkatan dalam satuan mata uangnya, baik dalam bentuk ribuan kah, dalam bentuk jutaan kah, atau dalam bentuk miliaran kah. Nah, di sini juga biasanya ada keterangan ini disajikan dalam bentuk rupiah atau disajikan dalam bentuk dolar. Gitu. Agar apa? Agar kita bisa menerjemahkan, oh laporan keuangannya ini dalam bentuk rupiah atau dolar ya. Karena kalau misalnya dalam bentuk dolar, berarti kita harus melakukan perhitungan ulang lagi. Kalau kita terjemahkan dalam bentuk rupiah, berapa rupiah setaranya? Gitu. Nah, ini laporan posisi keuangan. Oke, ekuitas pemegang saham itu sama dengan saham biasa ditambah laba ditahan. Artinya, dalam sebuah laporan posisi keuangan, karena ingat, tujuan utama kita adalah dalam sebuah perusahaan itu adalah meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan nilai kekayaan dari pemegang saham. Karena tujuan kita bekerja di sebuah perusahaan itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kekayaan perusahaan, maka dalam laporan posisi keuangan kita lihat dulu laporan posisi si harta dari si pemegang saham. Berapa angka dari ekuitas saham yang ada di laporan keuangan ini? Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita pengen lihat kinerja dari si agen itu baik atau tidak. Gitu. Kalau misalkan pemegang sahamnya itu senang, biasanya dia akan senang sekali untuk melakukan tambahan modal. Gitu. Kalau misalkan ibaratnya gini, contoh misalkan si A ini jadi direktur di suatu perusahaan. Gitu kan. Tahun ini dia kinerjanya baik gitu kan. Nah, tahun depan dia mempunyai target untuk melakukan ekspansi perusahaannya untuk buka cabang di luar negeri. Kalau dia buka cabang berarti dia butuh modal, gitu kan. Nah, kalau misalkan dia butuh modal, biasanya dia akan melapor kepada pemegang saham. Kita butuh modal sekian-sekian. Tujuannya adalah untuk memperluas pasarnya kita. Kita akan membangun cabang di sana, gitu, dengan target pasarnya sekian-sekian, gitu kan. Nah, kalau misalkan pemegang saham ini senang dengan kinerjanya si agen atau kinerja dari seorang manajer, maka dengan senang hati si pemegang saham ini akan memberikan tambahan modal. Kalau misalkan si pemegang sahamnya modalnya banyak ya gitu kan. Kalau misalkan dia memberikan tambahan modal, maka bisa dikategorikan bahwasanya kinerja perusahaan itu sangat cukup baik gitu. Dan kita lihat di sini tahun 2014 gitu kan. Saham biasanya itu tadinya 130. Tahun 2000 berapa? 15 tetap tidak bertambah gitu kan. Lalu kita lihat lagi laba ditahannya. Laba ditahannya 750 di sini tahun 2014. Tahun 2015 ya ada kenaikan. Artinya
di sini si pemegang saham sangat mengapresiasi kinerja dari si agen gitu kan. Ini mungkin salah satu indikator kinerja baik dari si agen itu sendiri gitu. Karena terjadi kenaikan. Maka untuk melihat laporan posisi keuangan biasanya kita akan melihat dari sisi dari ekuitas pemegang saham. Kita lihat dari sisi saham biasa ditambah laba ditahan. Maka total ekuitas saham biasa kita lihat di sini ternyata ada kenaikan dari 880 naik jadi 940. Artinya bisa dilihat kinerja dari si agen atau kinerja dari para tim yang ada di perusahaan itu cukup bekerja baik, gitu kan, sehingga menghasilkan tambahan modal perusahaan di tahun 2015. Lalu apalagi yang akan kita lihat dalam posisi laporan keuangan ini? Kita lihat yang namanya ekuitas pemegang saham ini juga bisa dihitung dari tadi ya, rumusnya total aset dikurang total liabilitas. Maka kita akan menghitung namanya ekuitas pemegang saham. Jadi kalau misalnya kita hitung 2000 dikurangi 1060, maka hasilnya pasti 940. Sama juga seperti 1680 kita kurangi dengan 800, maka hasilnya pasti 880. Ini rumus pasti seperti ini dalam laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita akan fokus di sisi aset. Di sisi aset, biasanya kita akan melihat yang namanya aset lancar dan aset tetap di sini. Aset ini berbicara harta perusahaan yang digunakan untuk operasional perusahaan. Maka biasanya dalam aset lancar ini diistilahkan dengan modal kerja perusahaan. Ingat ya, tadi ada namanya modal perusahaan, di sini ada namanya istilahnya modal kerja. Modal kerja itu adalah modal yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya. Gitu kan. Kalau misalnya kita kembali lagi tadi ini adalah modal atau saham biasa, ini adalah modal yang diberikan oleh si pemegang saham yang digunakan untuk membangun perusahaan itu sendiri. Gitu. Tapi kalau misalkan modal kerja perusahaan ini adalah bagaimana perusahaan itu bisa menjalankan operasionalnya dengan modal itu sendiri. Nah, modalnya itu terdiri dari yang pertama itu ada namanya kas. Kas ini harus dipastikan oleh seorang manajer keuangan agar angkanya tidak minus atau angkanya nol atau angkanya terlalu over. Karena terlalu banyak memegang kas dalam berangkas perusahaan itu tidak baik, tapi kalau misalkan terlalu sedikit memegang kas dalam sebuah perusahaan juga tidak cukup baik juga dalam menjalankan operasional. Kalau kekurangan kas maka operasional perusahaan tidak berjalan, tapi kalau misalnya kelebihan kas maka perusahaan pun akan bisa mengalami risiko yang tinggi juga karena terlalu banyak menyimpan kas di berangkas. Risikonya apa ya? Risikonya kalau misalkan perusahaan mengalami bencana, kebakaran, gempa bumi, maka namanya uang kas ya pasti bisa saja hancur, hilang gitu kan. Inilah yang harus diminimalisir oleh perusahaan agar tidak terlalu banyak menyimpan uang kas dalam berangkasnya. Lalu yang kedua, ada namanya aset lancar yang namanya piutang usaha. Piutang usaha ini terjadi dikarenakan perusahaan memberikan utang kepada perusahaan lain. Biasanya piutang usaha ini disebabkan oleh penjualan atau produksi barang yang disalurkan kepada agen-agennya atau kepada distributornya dengan cara dihutangkan. Contoh sederhana seperti pabrik pabrik mobil saja. Nah, perusahaan itu biasanya dalam satu hari itu pabrik itu bisa menghasilkan 1000 mobil. Nah, 1000 mobil ini itu tidak langsung tidak serta-merta ditampung di pabrik. Oke, mungkin ada yang ditampung di pabrik gitu kan. Tapi kan terkadang pabrik itu mempunyai keterbatasan dalam penyimpanan atau storage gitu kan. Kalau misalkan storage-nya atau penyimpanannya itu terbatas, maka mau tidak mau barang yang sudah jadi atau produksi yang sudah menjadi produk jadi, maka dia harus segera disalurkan kepada distributor atau kepada agen. Tujuannya apa? Tujuannya agar barang itu tidak terlalu cacat atau tidak mengalami permasalahan, gitu. Karena terlalu banyak penumpukan barang atau karena tidak mempunyai tempat, gitu.
Sehingga mau tidak mau perusahaan harus mempunyai target bagaimana barang ini segera didistribusikan kepada distributor atau kepada agen. Sehingga mau tidak mau perusahaan harus menerima bahwasannya barang yang didistribusikan ini harus dihutangkan terlebih dahulu. Artinya distributor boleh berhutang kepada perusahaan di mana pembayarannya itu akan dilakukan nanti di periode akhir bulan. Gitu kan. Ini bisa saja terjadi dalam bisnis di sebuah perusahaan, maka adanya piutang usaha. Lalu yang ketiga ada persediaan. Persediaan ini bicara tentang bahan mentah ya. Bahan mentah yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang jadinya. Nah ini adalah aset lancar. Yang selanjutnya ada namanya aset tetap. Aset tetap ini bicara tentang aset yang dimiliki perusahaan yang penggunaannya kurang dari 1 tahun. Terlalu banyak aset tetap juga mungkin bagi perusahaan sekarang itu mungkin tidak terlalu membuat investasi perusahaan itu sangat menarik. Karena banyak dari sekarang itu perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai aset tetap yang besar gitu. Kalau dulu orang-orang itu akan melihat dulu perusahaan ini besar atau tidak, perusahaan ini bonafit atau tidak, biasanya dilihat dari sisi aset tetapnya. Kalau aset tetapnya besar, dia mempunyai gedung yang besar gitu kan, nilai yang besar, dia mempunyai tanah yang banyak gitu kan, artinya bahwa perusahaan ini bonafit. Gitu. Tapi tidak. Sekarang malahan perusahaan-perusahaan besar itu malah tidak mempunyai tempat gitu kan. Contoh sederhananya seperti Gojek gitu atau seperti Google gitu. Google itu kan perusahaannya ya kalau misalkan bisa dibilang asetnya itu tidak sebanding dengan apa namanya harta yang ada di catatan laporan keuangannya gitu kan. Karena dia mempunyai gedung tapi tidak sebesar dengan harta yang tercatat pada sisi aset lancarnya misalkan. Atau seperti Gojek gitu kan. Gojek mungkin kalau misalnya kita lihat perwakilan di Lampung ini mungkin apa namanya kantornya mungkin sangat kecil gitu kan, tapi dia bisa menghasilkan keuntungan yang bisa berkali-kali lipat dari asetnya itu sendiri. Nah ini laporan posisi keuangan dari sisi aset lancarnya. Oke, pada laporan posisi keuangan kita harus paham yang namanya ada nama istilahnya NWC atau modal kerja neto. Ini boleh teman-teman catat. Itu kan kalau misalkan teman-teman buka laptop itu bisa buka materi slide-nya. Itu ada namanya modal kerja neto atau net working capital. Tadi yang saya sudah bahas bahwasanya kita seorang manajer keuangan atau kita sebagai seorang investor yang ingin menanamkan dana kita kepada sebuah perusahaan atau kita sebagai seorang apa namanya sebagai penggiat pembaca investasi perusahaan. Nah, biasanya kita juga akan melihat modal kerja perusahaan itu bagus atau tidak. Kalau tadi kita coba melihat dari sisi modal kerja, dari sisi modal pemegang saham, nah sekarang kita lihat dari modal kerja neto, dari modal kerja bersihnya. Fungsinya apa? Fungsi modal kerja ini adalah kita pengen melihat seberapa besar kemampuan perusahaan itu mempunyai nilai dalam menghadapi operasionalnya. Bagaimana seorang manajer keuangan itu bisa mengatasi operasional perusahaan itu teratasi dengan dana perusahaan. Jangan sampai dana itu kekurangan atau dana itu kelebihan. Maka kita lihat dari sisi modal kerjanya. Modal kerjanya itu kecil atau besar, gitu kan. Kalau terlalu kecil maka tidak baik bagi perusahaan dalam operasional, tapi kalau misalnya terlalu besar juga terlalu tidak baik juga bagi kinerja seorang manajer keuangan karena dia tidak mampu untuk bisa memutarkan uang itu untuk bisa menghasilkan return. Nah, cara untuk menghitung yang namanya modal kerja neto atau net working capital atau kita singkat dengan NWC, caranya adalah kita menghitungnya adalah aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Saya ulangi, rumusnya adalah aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek. Ini untuk menghitung modal kerja. Kita akan ambil contoh di sini. Untuk menghitung modal kerja neto. Berapa modal kerja neto pada tahun 2015? Kita lihat, aset lancar pada tahun 2015 itu tertera angkanya adalah 1.000. Oke, kita tulis 1.000. Lalu kita kurangi dengan liabilitas jangka pendeknya atau liabilitas lancarnya pada tahun 2015 gitu kan senilai 310. Maka
1000 dikurangi 310 maka menghasilkan 610 juta dolar. Misalkan di sini dalam bentuk dolar, dan satuannya adalah jutaan dolar. Maka kita bisa asumsikan bahwasannya modal kerja perusahaan ini sangat baik sekali karena di angka 610 juta. Artinya selama aset lancarnya ini di atas dari liabilitas jangka panjangnya, maka perusahaan ini sangat mampu untuk bisa melunasi kewajibannya. Ini fungsi dari modal kerja neto. Karena kalau misalkan aset lancarnya ini kecil dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek sehingga hasilnya minus, maka kita bisa asumsikan atau bisa kita prediksikan perusahaan itu bentar lagi akan bangkrut. Kenapa? Karena perusahaan nggak punya uang untuk bayar utang jangka pendeknya, gitu kan? Kalau misalkan utang jangka pendeknya nggak bisa kebayar, bagaimana perusahaan ini bisa bertahan hidup untuk periode mendatang, untuk semester depan atau untuk bulan depan gitu. Karena kenapa? Perusahaan nggak mampu membayar utang usahanya. Contoh tadi kayak utang liabilitas jangka pendek seperti bayar upah. Kalau perusahaan tidak mampu membayar upah karyawan, berarti ya siap-siap saja nanti perusahaan bakal melakukan pemecatan atau melakukan yang namanya kebangkrutan. Nah, ini fungsi dalam modal kerja neto itu. Artinya kita akan melihat aset lancarnya bisa nggak menutupi liabilitas jangka pendeknya. Jangan sampai aset lancarnya ini kecil atau sama dengan liabilitas jangka pendeknya atau sama-sama nol. Misalkan di sini aset lancarnya 1000, liabilitas jangka pendeknya 1000, ya sudah, berarti perusahaan nggak bisa menjalankan operasional yang lain, gitu kan? Karena kan operasional perusahaan itu bukan hanya untuk membayar liabilitas jangka pendeknya saja ya, tapi dia punya operasional yang harus dijalankan. Misalkan perusahaan harus menjalankan kegiatan produksinya, perusahaan harus menjalankan kegiatan karyawannya yang mobile, misalkan marketing yang harus keluar dengan biaya perjalanan dan lain-lain, gitu kan? Atau mobil dinas perusahaan yang harus bekerja, harus berdinas keluar kota dengan memerlukan dana bensin atau dana transportasi, maka ini harus dicukupi oleh perusahaan. Nah, ini modal kerja neto itu sendiri. Ada lagi namanya modal kerja operasional neto. Ada lagi namanya modal kerja operasional neto atau net operating working capital atau NOWC. Sama seperti rumus NWC tadi, cuman di sini kita kurangi dengan wesel bayar atau liabilitas jangka pendek yang sifatnya mempunyai bunga. Artinya yang mempunyai bunga ini kita kurangi. Wesel bayar ini sifatnya mempunyai bunga, maka kita kurangi. Rumusnya tadi aset lancar 1000 dolar dikurangi liabilitas jangka pendek itu sebesar 310 dolar dikurangi wesel bayar. Wesel bayarnya ada 110 dolar, maka hasilnya adalah untuk modal kerja operasi netonya sebesar 800 juta rupiah. Fungsinya adalah untuk melihat kewajiban perusahaan dalam modal kerja operasinya. Semakin besar angka yang dihasilkan dalam modal kerjanya, maka semakin baik perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Oke. Ini adalah laporan posisi keuangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam posisi keuangan. Nah, ini teman-teman bisa mencatat dan memperhatikannya. Oke, yang kedua, ada namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bicara tentang pendapatan, bicara tentang beban, bicara tentang laba perusahaan yang ini akan dirangkum dalam satu periode pelaporan. Biasanya dalam bentuk kuartal atau dalam bentuk tahunan. Tapi biasanya kuartal itu jarang. Biasa laporan laba rugi ini akan disajikan dalam bentuk tahunan, gitu kan? Fungsinya apa? Fungsinya perusahaan akan melihat berapa sih keuntungan perusahaan sekarang, gitu kan? Kalau misalkan keuntungannya besar kan berarti kan perusahaan itu bisa menghasilkan. Kalau perusahaan itu menghasilkan berarti perusahaan mempunyai performance yang baik. Performance yang baik itu dihasilkan dari tim yang ada dalam sebuah perusahaan, baik manajernya atau dari karyawan-karyawannya. Nah, ini fungsi dari laporan laba rugi itu sendiri. Nah, bentuknya seperti laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini sama ya, judulnya sama, kodenya pasti sama semua. Nah, laporan laba rugi ini pasti dimulai dengan
akun yang namanya penjualan. Kalau misalkan kita pengen melihat perusahaan kita atau bisnis kita ini untung atau rugi, maka kita akan menghitungnya berapa omset penjualan kita. Penjualan neto ini sama seperti omset penjualannya. Berapa penjualan neto sebuah perusahaan dalam satu periode. Kita lihat di sini penjualan neto perusahaan pada tahun 2015 itu sebesar 3 miliar dolar. Nah, omset penjualan ini kan masih bentuk kotor. Untuk mencapai laba neto atau laba bersih atau istilah dalam dunia keuangan adalah EAT. EAT itu adalah earning after tax. Saya terjemahkan. Laba neto itu seperti EAT. Saya pakai mouse. EAT. Ini teman-teman bisa catat. Laba neto atau bahasa Indonesianya laba bersih atau dalam istilah keuangan ini adalah EAT. EAT itu apa? Earning after tax. Artinya keuntungan yang dihitung setelah dipotong pajak. Artinya kalau misalkan kita pengen menghitung omset penjualan kita, keuntungannya kita itu berapa, maka untuk mencapai laba bersih biasanya harus dipotong pajak dulu. Negara kita adalah negara yang menggunakan sistem pajak, maka mau tidak mau perusahaan kita harus memotong pajaknya, gitu kan. Nah, kalau sesuatu yang sudah dipotong pajak, maka biasanya itu disebut dengan laba bersih. Tapi sebelum dipotong pajak, maka kita harus menghitung dulu biaya-biaya lainnya, gitu. Nah, biaya lain itu seperti apa? Contohnya di sini ada namanya biaya operasi selain penyusutan dan amortisasi. Biaya operasi ini contohnya seperti biaya tenaga kerja, biaya operasional. Nah, ini ada biaya operasi. Artinya memang biaya itu masuk dalam operasional perusahaan, baik dari sisi tenaga kerja atau baik dari sisi sistem operasional yang ada dalam perusahaan seperti listrik dan lain-lain. Lalu ada lagi namanya biaya penyusutan dan amortisasi. Penyusutan amortisasi ini harus disusutkan ya. Artinya penggunaan barang perusahaan, contoh misalkan perusahaan punya komputer. Komputer ini kan mempunyai masa pakai. Artinya aset tetap ini mempunyai masa pakainya. Masa pakai misalkan kita asumsikan masa pakai untuk komputer ini ada 5 tahun. Artinya selama 5 tahun komputer ini harus disusutkan angkanya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalkan sudah disusutkan, sudah mencapai angka batas maksimal misalkan 5 tahun, maka perusahaan harus segera melakukan recycle terhadap aset-aset perusahaan, aset-aset tetap perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar perusahaan itu mempunyai kinerja yang terjaga, kinerja yang baik. Jangan sampai perusahaan misalkan dia masih mempertahankan komputer itu dalam jangka waktu 10 tahun. Karena kalau misalnya kita bicara teknologi kan pasti ada perkembangannya. Bayangkan kalau misalkan ada perusahaan yang masih menggunakan Windows XP sampai tahun ini, kan terlalu menyulitkan karyawannya dalam kerja gitu kan. Nah, ini fungsi dari penyusutan amortisasi itu sendiri. Nah, dari penjualan itu dari 3.000 ini sampai sampai menghasilkan EAT ini kita kurangkan ya semuanya ya. Biaya operasi kita kurangkan, biaya penyusutan kita kurangkan. Artinya dari 3.000 kita kurangkan 2.616,2 dikurangkan 100 maka menghasilkan 2.716. 2.716 ini adalah total biaya operasi atau istilah dalam keuangan disebut sebagai EBITDA. EBITDA. Oke, ini bisa dicatat teman-teman. Ini ada namanya EBITDA. EBITDA. EBITDA ini adalah kepanjangan dari E-nya itu ada earning. Earning itu artinya keuntungan. B itu before. I itu adalah interest. Interest itu adalah bunga. Jadi earning, before, interest. T-nya itu adalah tax, pajak. DA itu adalah tadi penyusutan amortisasi. D ini adalah depreciation. A-nya amortization. Artinya adalah earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Ini adalah
apa namanya EBITDA itu sendiri, gitu kan. Nah, dari biaya EBITDA ini kita kurangi lagi dengan uh, uh, bunga. Sesuatu yang sudah dikurangi bunga, maka dia sebut dengan EBIT. Ini EBIT. Oke, tadi laba EBITDA-nya kita kurangi dengan bunga. Sorry, ini kebalik ya, harusnya Kak. Ini EBIT-nya itu adalah, sorry ya, ini benar, ini EBIT. EBIT itu adalah earning before interest dan tax, artinya keuntungan sebelum pajak, sebelum interest, sebelum dipotong bunga dan sebelum dipotong pajak, gitu kan. Ini adalah bunganya 888. Nah, laba operasional sebelum dipotong bunga dan pajak itu sebesar 283,8. Artinya 283 ini adalah laba perusahaan sebelum dipotong bunga dan dipotong pajak. Gitu kan. Ini namanya EBIT. Kalau EBIT-nya sudah dipotong bunga, maka namanya bukan EBIT lagi. I-nya kita coret, namanya EBT. EBT itu adalah earning before tax. Nah, ini yang menjadi sasaran pajak. Angka 155,8 ini adalah sasaran pajak. Ini yang berhak dipotong pajak. Artinya laba yang akan dipotong pajak itu sebesar 195,8, bukan yang 3.000 ya. Kalau yang 3.000 ini bahaya sekali. Nanti perusahaan banyak menanggung kerugian besar karena pajaknya pasti besar gitu kan. Biasanya pajak perusahaan itu bisa 40% gitu kan. Kalau pajak 40% ini langsung dipotong langsung dari 3.000, ya berarti dibayangkannya 3.000 dari 40% itu kan sekitar berapa itu? 3.000 bisa sampai 1.200. Wah, itu hampir setengah dari penjualan omsetnya itu dipotong pajak, itu sangat besar sekali gitu kan bagi perusahaan. Maka pajak ini akan dipotong setelah dikurang-kurangi dengan biaya operasional perusahaan, dikurangi dengan bunga, gitu kan. Nah, pajak 155,8 ini kita potong sebesar 40%. Artinya 105,8 dikali 40%, maka pajaknya yang sebesar 40% itu adalah 78,3. Ini adalah besaran pajak, gitu kan. 105 ini adalah EBT, kita kurangin pajak sebesar 78,3, maka menghasilkan 117,5. Ini yang disebut sebagai laba bersih atau earning after tax. Ini adalah earning after tax-nya. Atau laba setelah pajak, EAT. Jadi kalian teman-teman harus paham ada namanya EA, ada namanya EB. EB itu adalah earning before, EA itu adalah earning after. Earning after itu biasanya setelah pajak gitu kan. Artinya perusahaan, kalau misalnya kita lihat kinerja perusahaan dari sisi keuntungannya, tahun 2014 perusahaan mengalami kenaikan ke 2015 gitu kan. Sorry, penurunan ya. Mengalami penurunan ke 2015. Yang tadinya perusahaan itu mempunyai keuntungan 121,8, ternyata dia berkurang menjadi 117,5 gitu kan. Nah, bagi seorang manajer keuangan, dia akan mencari tahu apa penyebab dari penurunan ini, gitu kan. Penyebabnya apa? Kalau misalnya kita lihat dari penjualan omsetnya itu ternyata 2015 itu lebih besar biaya omset penjualnya lebih besar dibandingkan 2014 gitu kan. Kalau dari biaya operasinya, ternyata biaya operasinya ini ternyata terjadi kenaikan. Bisa jadi karena disebabkan oleh upah karyawan yang naik, gitu kan, atau karena biaya listrik yang naik, gitu kan, sehingga biaya operasi perusahaan itu sangat signifikan kenaikannya, sehingga keuntungan perusahaan itu mengalami penurunan. Nah, ini akan dijadikan sebagai bahan analisis dari seorang manajer keuangan atau seorang pebisnis atau seorang entrepreneurship ketika dia melihat kinerja dari laporan laba ruginya. Nah, di sini ada tambahan lagi. Sebenarnya laporan laba rugi ini sampai sini aja sudah cukup ya. Gitu kan. Ini ada tambahan lagi. Bagi perusahaan yang sudah TBK, maka biasanya ada tambahan kinerja dari laporan sahamnya, gitu kan. Nah, di sini kita lihat
perusahaan itu membagi dividen dari 117,5 ini, perusahaan akan membagikan dividennya sebesar 57,5. Lalu sisanya ini dimasukkan lagi ke dalam modal perusahaan yang disebut sebagai laba ditahan. Kalau kita hitung ini ya, total dividen ditambah dengan laba ditahan, pasti hasilnya sama dengan 117 gitu kan. Artinya dari EAT ini perusahaan membagi jalurnya. Satu, dibagikan dividen. Dividen itu adalah keuntungan yang dibagi kepada pemegang saham. Artinya kalau misalnya kalian menjadi pemegang saham, terus kalian dapat dividen, maka itu adalah keuntungan perusahaan selama satu periode, gitu kan. Nah, kalau misalkan keuntungan itu dimasukkan kembali ke dalam modal, maka namanya laba ditahan. Gitu. Nah, kalau misalkan laba ditahannya ini dimasukkan lagi, artinya bisa dibilang kinerja perusahaan ini masih cukup baik, gitu kan, cukup baik juga. Nah, di sini ada lagi namanya data per saham, ada IPS, ada DPS, ada DVPS. Nah, ini cara menghitungnya gimana Pak? Gitu kan. Harga saham biasa 23,06 gitu kan. IPS laba per saham atau earning per share. Ada lagi namanya dividen per share, dividen per saham, ada lagi namanya nilai buku per saham atau DVPS, book value per share. Ini maksudnya apa? Oke, kita lihat cara perhitungan dari IPS itu sendiri. Oke, saya hapus dulu. Oke, ini cara menghitung IPS. IPS itu adalah laba per saham atau kepanjangannya adalah earning per share. Keuntungan yang akan didapatkan seorang investor atau seorang pemegang saham untuk per lembar sahamnya. Jadi kalau misalkan saya mempunyai 10 lembar saham, maka satu lembar sahamnya itu kira-kira menghasilkan berapa nilainya. Nah, itu tujuan dari EPS gitu kan. Maka semakin banyak lembar saham yang dimiliki oleh investor gitu kan, maka semakin besar juga keuntungan yang akan didapatkan gitu. Karena biasanya kalau dalam bursa efek atau bursa saham itu transaksinya itu per lembar gitu kan. Tergantung per lembarnya dijual berapa oleh perusahaan. Nanti kita coba lihat kalau cara menghitung per lembar saham itu seperti apa. Nah, IPS, earning per share, kita pengen lihat berapa sih keuntungan yang akan didapatkan investor di PT ini untuk setiap lembar sahamnya. Nah, cara menghitungnya apa? Rumusnya adalah laba neto dibagi dengan saham biasa. Laba netonya kita lihat ada 117,5 dibagi dengan saham biasa beredar. Saham biasa beredar ada di laporan mana? Ada di laporan neraca atau di laporan posisi keuangan. Kita lihat saham biasa beredar itu berarti ada di sisi ekuitas. Nah, ini saya tambahkan di sini ada sisi ekuitasnya. Nah, biasanya dalam laporan keuangan itu akan diterangkan di sini saham biasanya ada berapa lembar saham yang dijual oleh perusahaan. Nah, pada perusahaan ini ternyata ada 50 lembar saham yang dijual. Maka rumusnya adalah laba neto sebesar 117,5. Oke. Ini harus diperhatikan teman-teman ya. Karena kita lihat di sini saham biasa beredarnya ini ternyata dia dituliskan sempurna. Sempurna itu artinya angkanya angka real. 50.000 saham tidak disingkat nilainya, maka karena angka laba netonya di sini tertulis 117,5 gitu kan, karena ini disingkat, maka kita harus tulis juga di sini dengan cara tidak disingkat sesuai dengan keterangan di sini. Karena di sini keterangan dalam jutaan rupiah, maka 117 ini kita kalikan dengan 1 juta, maka menghasilkan 117 juta dolar 500.000 rupiah. Nah, jadi perhatikan kalau misalkan lembar sahamnya ini ditulis sempurna, maka kalau misalnya kita dapatkan laba netonya ini disingkat, maka kita harus sesuaikan dulu dengan satuannya. Kalau satuannya jutaan berarti tinggal kita kalikan 1 juta gitu kan. Di sini laba neto perusahaannya 117 juta 500.000 dolar dibagi dengan 50.000 lembar saham yang dijual oleh perusahaan. Maka dihasilkan untuk satu lembar saham yang dimiliki oleh investor
atau yang dimiliki oleh pemegang saham itu mendapatkan keuntungan sebesar 2,35 dolar. Artinya semakin banyak lembar saham yang dimiliki oleh investor, maka semakin besar juga. Kalau kalian ingin menjadi seorang investor memegang saham gitu, misalkan teman-teman beli saham sebanyak 100 lembar saham gitu kan. Dan keuntungannya sebesar 2,35, berarti tinggal kalikan saja 2,35 dikalikan dengan 100 lembar saham gitu kan. Artinya kalian bisa menghasilkan sebesar 2.350 dolar. Itu untuk 100 lembar saham. Ini adalah rumus IPS itu sendiri. Oke. Yang kedua, ada namanya DPS, dividen per share. Dividen per share. Ya. Tadi laba per saham itu adalah laba yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen menghitung berapa keuntungan yang akan diterima investor secara cash, maka kita akan menghitungnya di DPS, dividen per share. Ya, ini adalah keuntungan yang dibagi langsung kepada investor. Jadi laba neto tadi ini tidak semuanya langsung dikasih kepada investor, tapi dia akan dibagi. Oh, satu kita jadikan dividen, berarti yang akan ditransfer dalam bentuk cash kepada investor, satu lagi kita masukkan ke dalam modal. Nah, berapa dividen yang diterima oleh investor untuk setiap lembar sahamnya? Rumusnya adalah dividen yang dibayarkan dibagi dengan saham biasa beredar. Berapa dividen dibayarkan? Kita lihat di sini. Total dividennya adalah 57,5. Karena di sini satuannya adalah dalam jutaan, maka 57,5 dikali dengan 1 juta, berarti menghasilkan 57.500.000 dolar. Dibagi dengan saham biasa beredar dapat dari mana? Dari laporan posisi keuangan atau dalam neraca. Kita lihat di sisi ekuitasnya. Ternyata di sini sama 50.000 lembar saham. Nah, menghasilkan berapa? 1,15 dolar. Artinya setiap investor yang memiliki satu lembar saham itu akan menerima keuntungan sebesar 1,15 dolar. Kalau dia mempunyai 100 lembar saham, maka tinggal kalikan aja 100 dibagi 115, berarti kan sebesar 115 dolar untuk 100 lembar sahamnya. Ini adalah DPS, dividen per share. Artinya dividen ini adalah uang yang akan diterima oleh investor kepada kantong pribadinya nanti. Gitu. Dan terakhir, ada namanya BVPS. BVPS itu adalah book value per share atau bahasa Indonesia nilai buku per saham. Ini adalah membicarakan kira-kira saham kita ini akan dijual berapa ya per lembarnya. Nah, cara untuk menilai berapa kelayakan lembar saham yang akan dijualkan oleh perusahaan biasanya dihitung dari BVPS ini sendiri. Gitu. Contoh sederhana, BVPS itu rumusnya adalah total ekuitas saham dibagi dengan saham biasa beredar. Kita lihat total ekuitas saham biasa ini kita dapatkan dari laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Kita lihat ekuitas saham biasa totalnya berapa? Berarti kita dapatkan dari saham biasa ditambah laba ditahan. Totalnya ada 940 juta dolar karena dikalikan dengan 1 juta ya. 940 juta dolar dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar itu sebesar 50.000 lembar saham. Dihasilkan 18,80 dolar. Artinya kalau misalkan kalian ingin menjadi investor dan ingin membeli lembar saham di perusahaan ini, berarti uang yang kalian akan kalian keluarkan untuk membeli satu lembar sahamnya itu minimal sebesar 18,80 dolar. Satu lembarnya itu sebesar 18,80 dolar. Artinya kalau perusahaan kalian ini lembar sahamnya ini bisa naik, itu tergantung dari jumlah ekuitas sahamnya. Kalau jumlah ekuitasnya sahamnya semakin tahun semakin naik, maka BVPS-nya atau lembar per sahamnya itu semakin meningkat juga. Semakin meningkat, maka bisa mengakibatkan nilai perusahaan itu semakin prestis, gitu kan? Semakin baik bagi investor. Itu akan menjadi incaran para investor-investor untuk bisa
naruh kepada perusahaan kalian. Semakin terpercayanya perusahaan kalian untuk diinvestasikan oleh investor, baik dalam negeri maupun dari luar negeri itu sendiri. Oke, ini perhitungannya. Nah, ini kesimpulannya, artinya laporan keuangan itu kalau misalnya kita ulangi lagi terdiri dari 4 laporan keuangan, posisi keuangan, laporan laba rugi, arus kas, dan laporan ekuitas pemegang saham. Yang paling penting kalian harus memahami laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, karena ini tonggak utama bagaimana kita bisa membaca kesehatan bank itu, kesehatan perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, laporan posisi keuangan ini menggambarkan posisi keuangan dari sisi aset, liabilitas dan keuangan, serta laporan laba rugi itu menjelaskan tentang penjualan, biaya, laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Oke, sampai sini